Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safitri Anissa. Saya mahasiswa STKIP Bina Mutiara Sukabumi dari Prodi PGSD semester 5A. Video ini saya ajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu kurikulum dan pembelajaran di SD yang diampu oleh Bapak Ardi Cahyadireja MPD. Yang tugasnya yaitu mengenai kurikulum dan pembelajaran. Harus seperti apakah kurikulum dan pembelajaran yang tepat, terutama untuk anak SD. Nah, di sini saya akan menjelaskan kurikulum dan pembelajaran yang tepat, terutama untuk anak SD. Mungkin teman-teman semua sudah tidak asing lagi mendengar kata kurikulum dan juga pembelajaran, karena kurikulum dan pembelajaran itu hal yang sudah tidak asing lagi di dunia pendidikan. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua sistem yang berbeda, namun di antara satu sama lain itu saling keterkaitan secara terus-menerus dalam suatu siklus. Dengan kata lain, kurikulum dapat mempengaruhi pembelajaran. Begitupun sebaliknya, pembelajaran itu dapat mempengaruhi kurikulum atau pembelajaran itu dipengaruhi oleh adanya kurikulum. Kurikulum adalah apa yang akan diajarkan, sedangkan pembelajaran adalah bagaimana menyampaikan apa yang akan diajarkan. Lalu, kurikulum dan pembelajaran yang tepat itu yang seperti apa? Karena di Indonesia pengembangan kurikulum itu sudah terjadi dari tahun 1947 hingga sekarang di tahun 2021. Dan kurikulum-kurikulum yang sudah berlaku di Indonesia itu diantaranya ada kurikulum KTSP, kemudian ada kurikulum 2013, dan yang akhir-akhir ini sering kita dengar dan berlaku pada masa pandemi adalah kurikulum darurat. Menurut saya pribadi, kurikulum yang tepat pada saat ini adalah kurikulum darurat. Apa itu kurikulum darurat? Kurikulum darurat adalah kurikulum yang disederhanakan. Penyederhanaannya itu mengenai kompetensi dasar, yang dimana dalam penggunaannya kurikulum darurat merupakan salah satu opsi yang dapat dilakukan oleh sekolah-sekolah untuk melaksanakan relaksasi dan juga adaptasi dalam kondisi yang khusus, seperti saat ini, yaitu pada saat pandemi COVID-19 ini. Untuk melaksanakan relaksasi dan juga adaptasi pembelajaran yang khusus, contohnya seperti masa pandemi saat ini. Pada saat ini ada 3 opsi yang dapat dipilih oleh sekolah. Yang pertama yaitu mengacu pada kurikulum nasional, yang kedua menggunakan kurikulum darurat, dan yang ketiga yaitu melakukan penyederhanaan secara mandiri. Lanjut kepada pembelajaran. Pada saat ini guru dituntut untuk lebih kreatif, inovatif dalam merancang suatu pembelajaran agar pembelajaran tersebut sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, walaupun saat ini kondisinya sedang darurat atau pada masa pandemi, tetapi pembelajaran itu tetap merdeka belajar. Jadi siswa tetap menerima pendidikan, tetap belajar, yang dimana mereka tetap menggali suatu informasi dengan aktif. Jadi bukan sekedar guru saja yang hanya memberikan materi, tetapi siswa juga dapat aktif mencari materi-materinya, baik itu dari internet atau misalkan dari buku-buku yang ada di rumah mereka, ataupun dari orang tua yang ada di rumah, maupun dari orang tua siswa itu sendiri. Jadi mereka tetap bisa bereksplorasi. Nah, dalam pembelajaran juga jangan lupa 3 domain, yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, itu harus tetap ada di dalam pembelajaran.
Dalam menyampaikan sebuah materi pembelajaran, tentu saja guru harus memiliki model-model pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa model-model pembelajaran yang cocok atau yang tepat untuk diterapkan pada masa saat ini. Di antaranya itu ada project based learning, kemudian ada metode daring, kemudian ada home visit, kemudian ada integrated, kemudian ada luring, dan juga ada blended learning. Dan menurut saya yang paling tepat pada saat ini adalah model pembelajaran blended learning. Mengapa saya memilih blended learning? Alasannya yaitu karena blended learning itu merupakan metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam artian metode ini tuh menggunakan dua sistem sekaligus, yaitu sistem daring dan yang keduanya itu video conference. Jadi meskipun pelajar dan juga pengajar melakukan pembelajaran itu dengan jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain. Kemudian, hal-hal yang harus diperhatikan dalam kita melaksanakan pembelajaran pada saat ini, yaitu terutama bagi guru, yang pertama adalah pemilihan teknologi yang digunakan dalam pembelajaran. Pilih teknologi yang sesuai dengan kondisi murid dan juga orang tua. Tidak perlu yang canggih, namun dipastikan efektif dan juga mampu mendukung tujuan pembelajaran. Guru memberikan materi apa yang seharusnya diberikan kepada peserta didik itu mengenai pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, pada pemberian materi ini, guru juga harus melibatkan murid secara aktif. Jadi tidak hanya guru berbicara terus-menerus di depan kamera, atau misalkan menggunakan pembelajaran dengan virtual Zoom atau misalkan video call melalui WhatsApp. Guru itu tidak hanya memberikan materi saja, tetapi harus dengan melibatkan murid-muridnya, seperti bertanya bagaimana caranya pembelajaran itu bisa tetap aktif, bagaimana antara pengajar dan juga pembelajar itu bisa berinteraksi secara efektif. Kemudian dalam proses pembelajaran ini harus agak dihindari yang namanya pemberian tugas saja atau pemberian soal saja melalui LKS tanpa disertai diskusi dan juga refleksi. Karena ditakutkan anak merasakan kesulitan, terutama kan pada anak SD yang dimana mereka itu tidak bisa memahami suatu materi dengan dirinya sendiri, tetapi membutuhkan bimbingan dari guru maupun dari orang tua. Jadi harus ada yang namanya penjelasan, kemudian refleksi dari yang memberikan materi kepada para peserta didik, agar pembelajaran itu tetap berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran dan juga sesuai dengan kurikulum yang dipilih. Mungkin sekian video mengenai kurikulum dan pembelajaran yang tepat itu harus seperti apa, terutama untuk anak SD. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga salah dalam berkata di dalam video ini. Mudah-mudahan video ini dapat memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran kurikulum di SD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.